Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, baik. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya di channel Piatu Senior. Ya, kita lanjutin yang kemarin dulu. Kita review yang kemarin. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau dapetin e-booknya itu ada di bio Piatu Senior ya, gimana nih? Ya. Di bio Piatu Senior, nanti kawan-kawan tinggal masuk ke profile, nanti ada link di bio situ, tinggal diklik aja, nanti ada atau dapat masuk langsung ke link e-booknya ya, 20 prinsip untuk pemuda ya. Yang kemarin kita udah bahas di pertemuan yang sebelumnya, di live yang sebelumnya, itu tentang prinsip yang pertama ya. Prinsip yang pertama yaitu apa tuh? Tentang Islam itu komprehensif. Jadi Islam itu komprehensif. Artinya prinsip yang pertama menurut Imam Hasan al-Banna bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif atau syamil mutakamil, lengkap dan menyeluruh. Jadi Islam intinya, poinnya adalah Islam itu bukan cuma ngebahas tentang ibadah individual. Jadi bukan cuma ngebahas tentang yang di masjid, bukan ngebahas tentang sholat doang, bukan ngebahas tentang ngaji, tapi seluruh aspek kehidupan manusia itu dibahas sama Islam. Kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita review dulu ke bab yang kemarin ya. Yang pertama, kenapa harus ngerti Islam dulu gitu. Ini kan di zaman sekarang itu banyak orang yang serba instan ya. Cinta instan, Islam mie instan ya. Kadang iman juga instan gitu. Ya memang kebanyakan tuh belajar ya, pada akhirnya memang orang-orang saat ini belajar itu hanya melalui media sosial gitu ya, termasuk dari sini. Makanya kita untuk kawan-kawan yang bergabung saat ini, ya ini kita fokusnya adalah untuk setiap Jumat malam, insya Allah kita akan membahas yang namanya 20 prinsip Islam untuk pemuda. Jadi ini adalah buku yang dipopulerkan, yang dikarang oleh Imam Hasan al-Banna. Kemudian saya merasa bahwa buku ini adalah cocok untuk dibahasakan ke pemuda sekarang gitu. Untuk siapa? Untuk orang-orang atau untuk pemuda-pemuda yang merasa kalau mau belajar agama tuh mulai dari mana sih gitu. Bingung mulai belajar agama tuh dari mana gitu. Karena kan kita tahu sendiri ustadz-ustadz atau yang memang apalagi yang di media sosial ya sulit untuk dijangkau gitu pengajiannya. Bukan sulit juga mungkin ya, mungkin karena memang ya intinya gimana sih orang yang pertama kali atau baru mau mendalami agamanya itu bingung biasanya. Nah, makanya di sini kita setiap Jumat di channel Piatu Senior ini kita akan membahas tentang 20 prinsip Islam. Yang ini dikemas dengan bahasa yang insya Allah lebih mudah dipahamin untuk kawan-kawan ya. Seperti itu, khususnya kawan-kawan yang masih muda. Karena saya adalah seorang guru ngaji, baca Al-Quran di SMK, salah satu SMK negeri di SMK di Jakarta Barat gitu ya. Jadi memang ini saya juga peruntukan untuk kawan-kawan murid ya di SMK yang tempat saya mengajar, seperti itu. Ya, kita bahas yang sebelumnya. Yang pertama adalah kenapa harus ngerti Islam dulu. Nah, kita kadang tuh nggak sadar bahwa kita hidup di zaman yang serba instan. Ya kan, semuanya serba instan. Iman instan, ya kan, mie instan, cinta instan gitu. Termasuk tadi keimanan itu instan gitu. Nah, banyak dari kita itu yang sibuk ngejar mimpi, ngejar kesuksesan, ya tapi lupa pondasi dasarnya gitu. Gue ini siapa sih dan kenapa sih gue hidup, atau untuk apa sebenarnya gue ngelakuin ini semua gitu kan. Padahal semua itu ada jawabannya di Islam. Seperti itu ya. Dan Islam ini bukan agama yang cuma ngajarin tentang sholat doang, puasa doang, baca Quran doang. Enggak banget gitu kan. Makanya di Imam Hasan al-Banna ini
ya seorang tokoh besar dari Mesir itu merangkum 20 prinsip ya dasar tentang bagaimana Islam harus dipahami dan harus dijalani gitu. Nah kemarin kita udah bahas siapa sih Imam Hasan Al-Banna. Ya kalau misalnya kawan-kawan cek di Google, ya di searching aja Syekh Hasan Al-Banna gitu. Itu ada tuh fotonya. Bahkan kalau misalnya lebih rinci lagi, Syekh Hasan Al-Banna bertemu dengan pahlawan Indonesia, maka ketemu lagi tuh nanti ada fotonya. Ya Syekh Hasan Al-Banna bertemu dengan Kiai Haji Agus Salim, misalnya seperti itu. Itu ada fotonya. Jadi kawan-kawan bisa melihat langsung gitu ya. Nah, sedikit lagi membahas tentang Imam Hasan Al-Banna. Beliau adalah seorang dai, seorang pendakwah dari Mesir ya yang hidup itu lahir di tahun 1906 ya. Dan kemudian di masa dia menjelang remajanya itu kondisi Mesir tuh saat itu sangat apa ya? Berkecamuk gitu. Sangat dipengaruhi oleh penjajah gitu. Makanya kondisi-kondisi karena Imam Hasan Al-Banna ini dari kecil juga dididik agamanya oleh ayahnya, ya dididik dari kecil tuh dididik agama oleh ayahnya. Nah ini Imam Hasan Al-Banna ini dari kecil umur 10 tahun udah hafal Al-Quran, kemudian mendalami ilmu-ilmu agama dan seterusnya. Nah dia melihat kondisi negaranya saat itu kok begini banget gitu ya. Ini kok kayaknya jauh dari nilai-nilai gitu. Bukan cuma nilai keislaman gitu, tapi nilai moral yang ada gitu. Ya kayak perjudian, seks bebas dan seterusnya gitu. Ini beliau ini risih melihat hal tersebut gitu. Kok bisa sih Mesir ini seperti ini gitu. Nah, kemudian akhirnya di usianya yang 22 tahun itu beliau membuat gerakan yang namanya Ikhwanul Muslimin gitu. Nah, ini sejarah singkatnya aja. Ya kalau misalnya mau lebih dalam nanti kawan-kawan bisa cari sendiri. Ya. Ikhwanul Muslimin atau persaudaraan muslim. Dan saat itu kondisi muslim di Mesir itu terpecah-pecah gitu. Ada pergerakan ini, pergerakan itu dan seterusnya. Nah, makanya ketika beliau punya inspirasi, kemudian merasa risih dengan kondisi yang ada dan kepeduliannya itu menggerakkan hatinya untuk bagaimana nih inspirasi ini supaya bisa bisa membuat perubahan gitu. Ya, atau beliau ini berharapnya tuh ya nggak usah jauh-jauh biar nggak sekedar teori gitu. Islam itu bukan cuma sekedar teori, tapi sesuatu hal yang bisa diamalkan, yang memang harus diamalkan setiap hari gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah jadi ini buat buat lo yang masih muda dan lagi semangat untuk nyari jati diri ya dan pengen hidup lo lebih bermakna, ya nggak perlu jadi ustadz dulu gitu. Ya kalau misalnya belajar agama terus mikirnya itu oh, harus jadi ustadz nih gue nih, ya nggak harus kayak begitu juga kayak gitu ya. Nah jadi baik lagi ke review yang sebelumnya bahwa Imam Hasan Al-Banna ini membuat 20 prinsip ini buat ngerangkum nilai-nilai dasar Islam ya yang harus dipahami setiap muslim gitu. Supaya tadi ya beliau berharapnya tuh Mesir itu menjadi negeri yang menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini kerupuk udah datang nih. Mas Gembes datang juga Mas Gembes. Gimana sehat Mas Gembes? Mas Wahidin. Nih kita nggak di offline ya, nggak di online ngaji nih kita nih. Tapi mudah-mudahan nih ngajinya nggak serius-serius banget sih, ini santai sih ya. Jadi Imam Hasan Al-Banna itu ya dengan alhamdulillah Pak Ustadz baik siap, alhamdulillah ya. Lagi di Jakarta atau lagi di mana nih, Mas Gembes? Oke, terima kasih Kak Kerupuk yang udah bantu tap-tap layarnya. Di Jakarta Pak, siap. Ya mudah-mudahan sehat ya, kerjaan lancar. Oke, saya lanjutin dulu ya. Nah, jadi baik lagi ya, masuk kepada prinsip yang pekan lalu kita udah bahas bahwa Islam itu komprehensif. Ini banyak orang Islam itu sendiri yang nggak sadar gitu. Mungkin ya karena ketutup sama kondisi yang ada ya, karena di sini tuh kebanyakan Muslim gitu. Jadi seolah-olah tuh Muslim yang ada itu sudah mewakili keislaman gitu. Padahal ya ini harus dibedain antara Islam dengan Muslim. Islam itu ya Islamnya gitu, ajarannya, the way of life, ya atau jalan hidup, pedoman kehidupan. Ya, diajarkan tata cara kehidupan, kehidupan. Jadi bukan cuma beragama doang, tapi berkehidupan. Kayak gitu. Beda sama Muslim. Muslim itu adalah orang-orang yang
sudah berserah, kan kalau secara arti bahasa gitu ya, muslim itu artinya orang yang sudah berserah, yang sudah bersyahadat itu artinya berserah. Nah itu pun kalau kata ulama belum, ya dari Islam, muslim, nanti jadi mukmin harusnya, jadi orang yang beriman, kayak gitu kan. Nah baru nanti bertingkat lagi, "Assalamualaikum Bang Eku." Oke siap. "Waalaikumsalam Bang Rizky." Ini Bang Rizky siapa nih ya? Sehat-sehat Bang Rizky? Iya. Ya jadi kemarin kita udah bahas tuh, yang di-highlight kemarin adalah ya, Islam itu sempurna. Sebagai orang muslim, kita harus banget bilang Islam itu sempurna. Jangan jangan takut untuk merasa bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya agama yang paling benar. Ya karena kalau ngomongin kepercayaan, gue percaya nih, ya kalau percaya 100% gitu, bilang bahwa ya yang paling benar Islam gitu. Ngapain milih kalau seandainya kita nggak apa namanya, ngapain milih kalau seandainya kita menganggap kalau yang lain itu benar juga kan gitu ya. Assalamualaikum Kak Eki, waalaikumsalam warahmatullah. Ini Vi siapa nih ya? Maaf nih, saya kurang tahu nih Vi ini siapa. Ya, waalaikumsalam Vi, sehat-sehat ya. Oke, barakallah Ustaz. Dipanggil Ustaz, udah saya aminin aja dah kalau Bang Aji. Yang sehat Bang Aji ya. Baru balik umroh lagi apa gimana nih Bang Aji? Doain saya lagi dong Bang Aji nih biar saya bisa umroh lagi. Bareng keluarga kali ini bareng keluarga. Soalnya belum belum apa keluarga belum ini nih. Ya mudah-mudahan bisa bareng keluarga ya, bisa bareng antum lah nanti ya. Syamilnya mana Bang? Oh Syamilnya ada, no lagi main di depan. Oke kita lanjutin dulu ya, kita lanjutin dulu ya. 20 prinsip. Kemarin apa yang highlightnya adalah Islam itu sempurna dan kita harus yakin banget bahwa Islam itu sempurna. Semua ada di Islam. Islam itu lengkap, syamil, mutakamil, lengkap dan menyeluruh, holistik. Tapi tidak dengan penganutnya, gitu. Penganutnya ya berproses mereka semua ini gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar Islam, ya belajarlah dari sumbernya gitu. Jangan melihat orang-orang muslimnya gitu. Walaupun ya mungkin bisa jadi kawan-kawan juga terinspirasi ya silakan. Terinspirasi mah wajar-wajar aja gitu kan. Terinspirasi wajar-wajar aja. Cuman jangan jangan menganggap bahwa muslim ini adalah gambaran Islam yang sesungguhnya enggak gitu. Kan masih banyak orang muslim yang sorry itu saya ya, ada juga contoh-contohnya. Ini mah contoh-contoh aja gitu. Dulu pernah saya kerja tuh senior saya agak lucu gitu. Ketika dia bilang apa? Ketika saya izin sholat, Pak, udah waktunya sholat istirahat, saya mau sholat dulu ya Pak, gitu. Bapak nggak sholat, saya ngajak doang gitu, ngajak gitu. Kemudian senior saya bilang bilang apa? Sholat itu urusan hati Ki. Ya hati saya sudah kepada Allah. Jadi hati saya udah sholat nih. Ya nggak perlu fisik saya sholat, yang penting hati saya sholat gitu. Ya saya ngebalas agak dewasa sedikit ya. Saya bilang, oh, berarti Bapak selama ini berhubungan badannya gimana Pak? Pakai hati doang Pak, gitu. Ya karena kan beliau mengartikannya seperti itu ya bahwa oh sholat itu pakai hati doang gitu, nggak perlu pakai fisik, fisiknya nggak perlu hadir katanya begitu. Ya saya balikin kayak begitu karena memang kita di lingkungan kerja yang dewasa gitu. Saya bilang gitu, berarti bapak hubungan suami istrinya cuma pakai hati doang pak, bisa punya anak ya pak ya, kayak gitu. Saya bercanda juga ya karena udah deket ya jadi bisa bercanda begitu. Ya kalau orang baru mah jangan jangan coba-coba bercanda begitu ya. Bisa dikotak. Ya terima kasih yang udah tap-tap layar ya, bantu share juga kawan-kawan ya, bantu share juga jadi mudah-mudahan bisa apa jadi amal jariah untuk kawan-kawan nih. Oke, jadi kemarin kita udah bahas ya bahwa Islam itu syamil mutakamil, Islam itu komprehensif, lengkap. Bukan cuman ngomongin yang namanya ibadah, bukan cuman ngomongin ritual, sorry ya, ritual, sholat, ngaji, puasa, pergi haji, bukan cuma itu. Islam itu ngebahas efeknya gitu. Setelah kita sholat, membuktikan kita diri ini adalah hamba kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, efek untuk sekitar itu apa? Gitu. Efek kepada tetangga, jauh jauh banget tetangga gitu kan. Kerupuk itu Kak, oke ya. Ya, efek-efek setelah sholat tuh kita harusnya kan habis ketemu sama Allah nih. Ya, artinya kalau kita udah memahami bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu real dengan Tuhan kita, dengan Allah, ya harusnya kita bisa lebih menguasai diri untuk enggak berkata kasar misalnya, gitu. Atau ke orang tua dulu deh, orang yang terdekat gitu. Bagaimana tuh kita bersikap pada orang tua kita, seperti itu kan. Nah ini yang harus kita jaga kawan-kawan. Ya, jadi prinsip yang pertama itu nggak cuma di masjid. Islam itu nggak cuma ngebahas masjid. Itu kemarin kita udah bahas ya. Ya kalau misalnya mau rekamannya ada ya di YouTube ya. Rekamannya ada di uh, Yacht Skills Academy ya, di channel Yosa, Yacht Skills Academy.
Berarti kita lanjut ke prinsip yang kedua. Oke, siap ya? Siap? Ini sambil nunggu yang lain juga nih. Ya alhamdulillah nih, Kokoh Kerupuk sudah bantu tap-tap layar, bantu di-share-share ya. Oke, ini kita masuk ke yang kedua nih ya, bab yang kedua, nggak apa-apa kok. Antum aja dulu sendiri dan nih ya, sama Vi ini siapa ya? Saya lagi mencari-cari nih, Vi ini siapa nih? Keren Kokoh jualan kerupuk. Vi ini Lutfi kali ya? Lutfi ya? Bener ya? Lagian Vi doang. Vi, coba share ke yang lain Vi. Nah, ya kan bener Lutfi, bener Lutfi gitu. Oke, siap ya, siap, siap, siap. Kita masuk ke prinsip yang kedua. Kemarin prinsip yang pertama adalah Islam itu syamil, mutakamil, atau Islam itu komprehensif. Kalau bahasa ilmiahnya komprehensif, menyeluruh. Ya, jadi ini saya tegesin lagi nih. Jadi kawan-kawan tuh nggak harus menjadi ustadz, nggak harus menjadi seorang yang sok-sok alim, kemudian setiap hari yang di-share adalah ceramah-ceramah ustadz. Nggak harus begitu, bro. Nggak harus gitu. Cukup kawan-kawan menjadi pribadi yang terbaik aja di profesi kawan-kawan semua. Kayak gitu. Nah, itu nanti ya itu akan menunjukkan bahwa Islam itu seprofesional itu. Dan Islam itu serius dalam urusan selain urusan dunia apalagi akhirat gitu. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin. Prinsip yang kedua, ya, Al-Qur'an ini kata-kata dari Syekh Hasan Al-Banna ya, Syekh Hasan Al-Banna langsung. Al-Quran Al-Karim adalah sumber utama pandangan hidup Islam dan jalan terbesar menuju budaya keilmuan Islam. Dan tidak ada sumber lain yang bisa menggantikannya. Tuh, ya. Jadi tidak ada sumber lain yang bisa menggantikan Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran itu bukan cuma pajangan. Dan Al-Quran itu bukan cuma aplikasi tambahan yang Anda download tapi tidak pernah Anda buka. Download doang nih. Wih, biar orang pas iseng-iseng ngelihat, ih, ternyata ada aplikasi Qur'annya nih, Islami nih. Iya. Tapi tidak sering Anda baca gitu. Ya. Coba dicek ya aplikasi itu kapan terakhir kali deh saya tanya nih kalau yang online-online ini nih. Ya, kapan terakhir kali buka Al-Qur'an? Aplikasi Qur'an maupun Al-Qur'an yang asli dah. Kapan? Hari ini gimana? Kebiasaan kerupuk tuh, Kak. Ini main ini mulu nih, kebiasaan mulu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan cuman pajangan. Ya, dia itu kalau ibarat di mesin teh itu ya manual book, ya. Itu ada manual booknya. Kita kan kalau beli mesin, ya beli kulkas, beli freezer itu kan ada manual booknya kan. Tahu bukan cuman cara nyalainnya doang. Ya. Kita kan berpikir oh yang penting tinggal colokin doang. Kan banyak orang yang begitu ya. Nggak ngerti bahwa perawatannya bagaimana, setiap berapa bulan itu harus dibersihkan atau setiap berapa hari harus dibersihkan. Kan di manual book itu ada semua tuh. Nah, kalau mesin, kalau robot, kalau motor listrik, sepeda listrik, semua ada manual book, ya. Bagaimana lagi manusia yang sebegini rumitnya gitu. Ada jaringan, ada organ, ada hati, kolbu gitu kan. Kebayang nggak ngejalanin sesuatu yang rumit seperti ini tapi nggak ada manual booknya, nggak ada guidebooknya gitu. Ya orang bingung kan, orang bingung nanti mau menjalani kehidupan itu seperti apa. Dan tadi ini meneruskan bab yang pertama, part yang pertama, bab prinsip yang pertama. Ya. Prinsip yang pertama, Islam itu kan sempurna. Islam bukan cuma ngebahas ibadah ritual. Tahu dari mana? Karena selama ini saya melihat bahwa orang-orang yang Islami adalah orang-orang yang pakai jubah misalnya, atau pakai sorban, pakai baju setiap hari, gitu. Nah ini jawabannya, jawabannya ada di Al-Quran, gitu. Sumber-sumber atau yang mengatakan bahwa Islam itu sempurna, Islam itu lengkap, ngebahas segala urusan mulai dari dapur, sumur, kasur ya kalau misalnya orang dulu tuh nyebutnya gitu dapur, dapur itu artinya urusan ekonomi ya. Kemudian dapur, sumur itu masalah kebersihan individual ya kan. Kemudian kasur itu maksudnya urusan keluarga. Nah Islam itu lengkap, ngebahas semuanya mulai dari kita melek sampai merem lagi istilahnya itu ada semua dalam Islam dibahas semuanya. Coba agama mana yang selengkap ini? Agama mana yang ngebahas masuk kamar mandi perlu kaki kanan atau kaki kiri gitu. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, semua ada di Al-Qur'an.
Ada guidebook, Al-Quran itu kayak guidebook gitu. Atau kalau misalnya kita main Mobile Legend ya kan, ketika kita baru mulai itu ada Layla kan, Layla muncul, ya kan, "Kamu baru selamat datang, welcome," ya kan, Welcome di to Mobile Mobile Legend. Legends. Terus dikasih tahu ini tombolnya, yang sebelah kiri ini untuk mengarahkan, yang sebelah kanan ini untuk, skill 1, skill 2, ulti, dan seterusnya. Kan terus di sebelah atas itu ada item apa yang harus kita pilih. Kalau Anda menjadi tank, itemnya beda. Kalau jadi marksman, itemnya beda. Jadi jungler, itemnya beda. Gitu. Ya kan? Itu main game aja harus ada peraturannya, bro. Main game aja supaya menang itu ada aturannya. Ada petunjuknya gitu loh. Nah terus kita merasa mau jalani hidup ini tanpa petunjuk itu gimana gitu. Ya, jadi Al-Quran itu sumber utama. Ya, perkataan Imam Hasan Al-Banna apa? Al-Quran itu sumber utama cara pandang kita sebagai muslim. Semua hal yang mau lu jalanin, mulai dari cinta, duit, sekolah, sampai nikah, ya semuanya dasarnya dari Al-Quran. Ya, jangan sampai kehidupan kita tuh ya dari info-infonya yang kita ikutin dari quotes random di Instagram, apalagi di TikTok. Ya, TikToknya nggak masalah, TikTok ini media, Instagram ini media, gitu. Tapi isi-isinya loh. Jadi jangan cuma ngikutin quotes-quotes yang ada di Instagram atau di media medsos-medsos gitu. Ya harus bener-bener ngerti ini sumbernya dari mana nih. Ya kalau quotes-nya bener dari Al-Qur'an, ya kita bisa mendalami, kita bisa tahu gitu kan. Maka oh ini bener nih dari Al-Qur'an, baru kita lakuin gitu. Ada 3 bukti Al-Qur'an itu adalah kitab suci. Nah, ini selalu kita bahas ya. Selalu kita bahas. Kenapa Al-Quran itu disebut kitab suci? Coba di sini yang join live tahu nggak kenapa Al-Quran itu disebut kitab suci? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar? Ya, ini bahkan yang udah dikasih tahu mungkin lupa. Ini selalu dibahas ya kalau misalnya dalam kelas saya tuh selalu dibahas kelas tahsin. Itu bahwa Al-Quran itu memiliki 3 bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Mudah dihafal semua umat. Widih, ganteng banget nih Lutfi nih. Bacaan yang tidak pernah berubah, salah nih. itu iya sih, itu termasuk ya. Tapi poin-poin utamanya itu apa? Nyata ada di dunia. Nyata ada di dunia, ya semua juga ada kitab-kitab. Ini ketahuan gak pernah nyatet nih, cuman diinget-inget doang. Jiping, tau jiping ya? Ngaji nguping. Ngajinya cuman didengar gitu. Kata Imam Syafi'i, ya ilmu itu harus diikat dan pengikat Imam Syafi'i bilangnya ilmu itu seperti unta. Unta itu kalau nggak diikat, dia kabur. Kabur unta itu. Makanya tadi tuh ilmu itu seperti unta, maka ikatlah dia dengan yang namanya catatan gitu. Terbukti, terbukti gitu kak, maksudnya terbukti apanya yang terbukti? Yang jelas dong. Kerupuk kak ngajak ngomong mulu kalau tahsin, ya jangan didengerin. Alasan aja ente, alasan mulu ente. Oke nih, kita ulang ya. Saya dapat ini dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini harus saya sampaikan sumbernya ya. Jadi beliau menyimpulkan kenapa Al-Quran itu disebut kitab suci. Kenapa sih Al-Quran itu kitab suci? Yang pertama, itu alasannya adalah terbukti dia bisa dihafal oleh jutaan manusia. Mulai dari sejak diturunkannya sampai nanti hari kiamat. Gitu ya, menjelang hari kiamat. Ya kalau menurut hadisnya kan gitu. Kalau udah hari kiamatnya, itu Al-Quran mendekati banget hari kiamat, itu hadisnya bilang Al-Quran itu nanti akan hilang. Gitu kan. Ada yang menggambarkan secara literal bahwa literally hilang gitu, tulisannya hilang tuh yang di kitab-kitab Al-Quran tulisannya hilang. Ada yang memahami bahwa Al-Quran hilang itu maksudnya ulama-ulamanya itu meninggal duluan. Jadi ulama-ulama meninggal duluan sehingga Islam itu menjadi agama yang nggak ada lagi yang menjelaskan tentang Al-Quran kayak gitu. Ya. Jadi terbukti yang pertama, kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci? Yang pertama karena Al-Quran itu terbukti bisa dihafal oleh jutaan manusia di dunia. Ya, mau yang dia masih balita, balita mau kekecilan ya, sorry, yang bisa ngomong kan paling nggak batita ya, batita ya, bener balita, di bawah 5 tahun ya, 4 tahun itu udah ada yang sudah mulai bisa menghafal Al-Quran, gitu kan, walaupun nggak 30 juz ya, tapi menghafal Quran itu bisa. Gitu. Kemudian
nenek-nenek yang usianya 70, 80 itu juga banyak juga tuh di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya banyak yang membuktikan bahwa Al-Qur'an itu memang bisa bisa apa? Bisa dihafal gitu. Karena memang Allah sendiri yang bilang, "Walaq a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Ya, lidzikri gitu. Terima kasih yang udah bergabung, terima kasih, jangan lupa di tap-tap layar, jangan lupa di share-share ya. Itu satu. Yang kedua, ya, agama. Al-Qur'an itu dikatakan sebagai kitab suci karena yang kedua adalah tidak ada kontradiksi, ya, penuh dengan ilmu dan super presisi. Semua ayat itu nyambung, nyambung. Bahkan kalau misalnya kawan-kawan mau hitung, kayak kata-kata eh, makan itu ada berapa, lapar itu ada berapa, kemudian ada kata-kata hukuman, kemudian ada kata-kata selain hukum apa lawan katanya hukuman apa ya balasan kebaikan gitu. Itu jumlahnya sama gitu. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu kata-kata hari itu sebanyak 365 sesuai dengan jumlah hari selama 1 tahun gitu. Itu di Al-Qur'an tuh, presisi banget gitu ya. Dan kita bisa lihat ya tuh, Al-Qur'an menyebutkan hal-hal ilmiah bahkan sebelum itu terbukti gitu. Sebelum sains itu membuktikan ada gitu. Ya kan ini diturunkannya kan 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kemudian masa ada ayat yang membahas tentang embrio manusia dalam surat Al-Mu'minun. Ya, bentuk-bentuk embrio seperti apa secara detail dibahas gitu kan. Ya padahal dulu nggak ada tuh kamera yang bisa masuk ke dalam perut bunda kan. Nah, di abad-abad kekinian, ya 2000-an ini kan baru ditemukan tuh teknologi kamera yang bisa masuk ke dalam tubuh kan. Nah, pas dilihat, dicek, oh begini bentuknya, sama persis dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ya dalam surat Al-Mu'minun contohnya. Ya saya lupa tuh ayat di awal deh di halaman pas surat Al-Mu'minun itu. Kayak gitu. Kemudian lautan yang punya pembatas. Ya itu dalam surat Ar-Rahman. Ya bisa di-searching sendiri lah. Kawan-kawan nanti bisa searching sendiri. Ada api di dasar laut, atmosfer langit, dan banyak lagi sesuatu yang terbukti. Ini nggak mungkin perkataan manusia. Ini nggak mungkin buatan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin gitu. Ya kayak ngomongin masalah laut. Ya. Kawan-kawan tahu kan Nabi Muhammad SAW itu sepanjang hidupnya di mana? Ya di Mekah, di Madinah. Ya nggak pernah, saya belum pernah nemuin sih ya. Mungkin kawan-kawan kalau nemuin ya silakan gitu. Info ke saya gitu. Walaupun ya saya juga bukan ahli hadis gitu. Cuman saya emang mungkin keterbatasan saya aja. Saya tahunya itu Nabi Muhammad nggak pernah pergi keluar dari Mekah dan Madinah gitu. Nggak pernah ada apa Nabi Muhammad ke laut gitu, pergi melaut itu nggak pernah gitu. Tapi gimana caranya Nabi Muhammad tahu bahwa ada lautan yang punya pembatas gitu, warnanya berbeda. Sedangkan Nabi Muhammad nggak pernah melaut, gitu kan? Api di dasar laut, ya ada api di dasar laut. Ya jangan kebayang kartun SpongeBob, ya, ya bener ada dia nggambarin. Tapi itu ada di Al-Quran gitu. Di ayatnya ayat keberapa? Coba kawan-kawan nanti komen gitu. Ya di ayat keberapa tuh yang menyatakan bahwa Al-Quran ini bilang bahwa ada api di dasar laut gitu. Kemudian tentang perputaran planet ya berputar di garis edarnya. Itu Nabi belum ada dulu pesawat yang bisa menembus langit itu belum ada dulu. Dari mana Nabi tahu ada planet-planet? Ya, ya ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan perkataannya Nabi Muhammad, bukan ciptaannya Nabi Muhammad. Tapi ini benar-benar ciptaannya Tuhan. Gitu guys. Ya. Yang kedua, alasan kenapa Al-Quran itu dikatakan kitab suci. Ya. Terus yang ketiga, Al-Quran itu murni tanpa campur tangan manusia. Jadi isi Al-Quran hari ini itu sama dengan isi Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW. Sama. Jadi kalau Anda baca Alif Lam Mim, sama. Dulu juga Nabi bacanya begitu. Sama bacanya Alif Lam Mim juga. Begitu. Ya. Jadi Al-Quran ini murni tanpa campur tangan manusia. Nggak pernah dirubah, nggak pernah direvisi. Nggak ada versi kedua, nggak ada versi update. Versi beta, alpha, Charlie, nggak ada. Ya karena ini adalah membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci. Kitab yang memang diciptakan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit, ya, atau dari, kalau bahasa ini kan Sidratul Muntaha,
gitu kan. Saya lupa tuh yang di langit itu apa ya. Diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada sahabat, sahabat nyampe lagi ke tabiin, tabiin, tabiut tabiin, sampai ke ulama, 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 sampailah kepada guru kampung, ngaji kampung kayak saya sampai lagi dari sini. Begitu ceritanya, ya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi Al-Quran itu sekali lagi, itu adalah kitab suci. Al-Quran itu adalah petunjuk, ya. Gitu. Cuman ini yang perlu saya garis bawahi. Kalau kita ngomongin tadabbur, tadabbur Quran itu nggak ada masalah. Kita jadi setiap orang membaca, ya kan kita nggak ngerti bahasa Arab, ya. Ya mungkin kawan-kawan ngerti, ya ada yang ngerti, alhamdulillah gitu. Cuman ya untuk orang-orang awam kayak saya itu nggak ngerti. Ya kita lihat terjemahannya gitu. Lihat terjemahannya juga nggak langsung paham. Emang ada. Ya kalau saya pribadi sih pengalaman ya, itu saya nggak ngerti sampai sampai sekarang juga nggak bisa langsung ini maksud dari Al-Quran itu seperti ini gitu. Enggak juga sih kayaknya bro. Walaupun memang ada ayat-ayat yang apa secara terjemahnya itu mudah banget kita kita pahami gitu. Ya ada gitu. Tapi begitu banyak ya yang apa ayat-ayat itu yang harus dijelaskan gitu. Nah makanya nih yang harus saya titik beratkan adalah ketika kawan-kawan ingin mempelajari Islam dengan dalam, kayak tadi kan di bab pertama, di prinsip yang pertama mengatakan bahwa Islam itu komprehensif, Islam itu lengkap. Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Nah, kalau kita pengen tahu, maka kita harus cari ulama. Kita harus cari guru-guru yang benar-benar ngerti, yang punya kapabilitas dalam menjelaskan isi Al-Quran. Gitu, bro. Ya. Jadi jangan jangan sendiri, baca sendirian mah bengong. Bengong, bingung, ya kan? Ya maksudnya apa gitu. Ya. Jadi mulailah ya, dan ini tadi kita bahas lagi berproses. Nggak ada orang yang bisa langsung mengerti Al-Quran gitu kan. Nah ini kita kan baru mau numbuhin rasa-rasa atau keinginan untuk mau baca Al-Quran kan gitu kan. Ya makanya berproses. Mulailah dari membacanya setiap hari. Oh belum bisa baca, oke ikut kelas kita gitu. Gratis ada di link di bio ya. Di link di bio atau di apa di channel merah kita itu ada gitu. 4 jam. Kalau kawan-kawan serius nonton video itu 4 jam aja, yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran, bener-bener nggak ngerti sama sekali, baca itu insya Allah bisa. Gitu. Anak saya itu umur 7 tahun waktu masuk awal-awal SD itu nggak bisa baca Al-Quran. Gitu. Hafalan iya, hafalan kan karena ngikutin gurunya kan. Gurunya mengucap, dia mendengar karena masih kecil waktu itu mudah. Gitu kan. Tapi dia belum bisa baca Quran waktu itu. Nah di usia 7 tahun, pas Ramadan itu, bulan Ramadan, saya bahas tuh 4 bab dalam apa rubaiyat ya. Itu ada di VT saya juga ada. Ini di VT saya nih jangan lupa makanya di-follow. Nih, Piatu Senior. Di-follow ya Piatu Senior ini. Dicek tuh di apa playlist ada yang namanya rubaiyat. Nah, itu silakan tuh ditonton. Pelan-pelan aja, woles gitu. Sehari satu video. Ya, insya Allah. Ya kalau mau GC, kalau mau GC, ya 4 jam dah tuh pantengin bisa insya Allah. Bisa, beneran insya Allah. Saya ngebuktiin sendiri tuh anak saya. Sebulan sih, sebulan Ramadan tuh. Ya udah bahas apa? Baca kitab itu aja. Saya jelasin dulu ini segala macam, udah, ntar dia bisa sendiri tuh. Gitu. Saya tinggal memperhatikan. Dan alhamdulillah bisa baca Quran. Sebulan, literally sebulan gitu. Ya, ada di jangan lupa makanya di-follow. Nanti di VT saya tuh ada tuh bagaimana cara baca Al-Qur'an. Ya 4 jam doang, 4 jam bisa baca Al-Qur'an. Tapi ini kita nggak ngebahas expert ya. Kita nggak ngebahas abis baca langsung bisa baca Quran dengan tartil, dengan tilawah enggak, dengan tartil enggak. Ya, ini kan kita lagi ngebahas untuk kawan-kawan yang belum banget bisa baca Al-Qur'an. Ya, ini di-follow nanti di VT saya itu ada apa playlist ya, rubaiyat namanya. Metodenya namanya rubaiyat. Itu kalau diseriusin nonton itu aja 4 jam udah. 4 jam bisa baca Al-Quran. Jadi ngerti. Bisa, bukan ngerti ya, bisa baca Al-Quran. Ya, asalkan praktek. Jadi jangan cuma nonton doang, tapi nonton tuh sampai praktek kan ditunjukin tuh huruf-hurufnya, bagaimana cara membunyikannya. Itu insya Allah, beneran. Gitu. Asalkan kita punya niat, Allah pasti bakal memudahin kita untuk bisa baca Al-Quran. Nah itu tadi, makanya nih saya review lagi nih, 3 bukti Al-Quran itu adalah kitab suci. Yang pertama, bisa dihafal jutaan orang. Terbukti Al-Quran itu bisa dihafal oleh jutaan orang. Yang kedua, nggak ada kontradiksi di dalamnya. Ya, semua ayatnya itu isinya nyambung semua. Ya, presisi banget. Ya, kayak misalnya tadi Allah menyebut kata hari dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 365.
Ya, sebagaimana di hari ada di jumlah hari dalam setahun itu adalah 365 hari, kayak gitu. Yang ketiga adalah murni tanpa campur tangan manusia. Jadi isi Al-Quran itu sama persis yang kita baca hari ini sama persis dengan 1400 tahun yang lalu. Ya, ini dipopulerkan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu ya. Nah, inilah kita ngebahas tentang Al-Qur'anul Karim. Gitu ya. Al-Qur'anul Karim ini lagi-lagi saya sampaikan bahwa dia adalah petunjuk hidup. Jangan sampai dijadikan cuma sebagai pajangan. Pajangan, bujangan, ya gitu. Oke deh. Eh, karena nih yang biasanya bertanya tidak ada yang bertanya-tanya, ya nggak ada nih. Oke, kita tutup ya, kita selesaiin. Ya, karena nggak perlu lama-lama lah. Prinsip yang pertama kita udah bahas bahwa Islam itu komprehensif. Ada ekonomi Islam, ya kan? Ada, ya kalau misalnya ditanya, kok ya tadi jawabannya jangan, kita harus ngebedain yang mana Islam, yang mana Muslim. Muslim itu orang Islam. Ya, Islam itu sempurna, tapi tidak dengan penganutnya. Ya, Islam itu sempurna, tapi penganutnya tidak sempurna. Gitu. Jadi kalau misalnya ada merasa kita melihat, kok begini banget sih Islam? Tar dulu, coba cek dulu, bener gak Islam begitu gitu. Dicek dulu. Jangan cuma gara-gara ngelihat satu dua orang, terus kita merasa dia ini orang yang menggambarkan Islam itu sendiri. Jangan gitu. Ya, kayak gitu. Ya, jangan. Oke, karena memang tidak ada yang bertanya, saya cukupkan dulu untuk episode live kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk ditonton siaran ulangnya. Ya, ada di YouTube channel kita. Oke. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kesalahan berbicara atas, ya namanya orang paling banyak ngomong pasti paling banyak salahnya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bilang ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kepake atau ilmu yang terpakai di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda udah tahu ilmunya, maka jangan lupa untuk mengamalkannya, jangan lupa untuk menghidupkannya. Mohon maaf, dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu tentang Islam itu agama akal sehat, bukan dogma. Itu nanti kita bahas. Islam itu agama yang logika. Jadi dia bukan cuma dogma. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulkiyat Mutakin, undur diri.